Salam sejahtera buat semuanya. Semoga apa yang saya sajikan bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik di kemudian hari. Sebagai seorang diaspora yang tidak lagi tinggal di Indonesia, pandangan kami sering kali berbeda dengan Anda yang setiap hari bergelut dengan kehidupan di sana. Banyak hal yang mungkin Anda tidak bisa melihat, tapi jelas dari kacamata kami di sini. Ini bukan kritikan terhadap pemerintahan sekarang, pemerintahan sebelumnya, atau pemerintahan selanjutnya. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, dan setiap negara punya masalah tersendiri. Mohon maaf jika ada yang tersinggung karena tidak ada gading yang tidak retak. Di episode pertama ini, saya ingin berbicara tentang KPK, yang terus terang menurut saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi di KPK saat ini. Indonesia itu 2 langkah maju, 3 langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. KPK itu dari hero to zero. Istilahnya dulunya dieluk-elukan, tetapi sekarang dicaci maki. Saudara di Indonesia, kalian tahu nggak sih, korupsinya Indonesia itu sudah extraordinary. Benar-benar extraordinary. Mungkin kalian yang tinggal di Indonesia tidak merasakan, sudah terbiasa korupsi di mana-mana setiap hari. Tetapi kami yang di luar, saya beritahu kalian bahwa korupsi Indonesia sudah sangat parah. Terus terang saya marah, sangat marah dengan korupsi Indonesia. Makanya sampai bikin video pertama dengan tema ini. Kalian lihat sendiri loh. Lihat sendiri, yang jadi menteri sosial saja seharusnya membantu masyarakat, masih saja korupsi. Menteri sosial. Dan parahnya korupsi di saat COVID pandemi. Teganya minta ampun. Di zaman pandemi masih punya nyali korupsi. Beli jam tangan mewah buat istri, pamer-pamer. Terus terang ya, saya tidak tahu hatinya warnanya apa. Uang bantuan sosial yang seharusnya buat masyarakat miskin dikorupsi buat beli Rolex buat sang istri, pamer-pamer di sosial media. Itu manusia atau apa? Itu menteri sosial loh, belum menteri yang lain. Apakah kalian tidak merasa ini extraordinary sama sekali? Apakah perasaan kalian sudah mati? Dan Indonesia itu negara pelupa. Berita seminggu 2 minggu lewat, semua lupa lagi. Padahal ini sangat extraordinary dari kacamata kami di sini. Apakah kalian tidak merasakan ada sesuatu yang sangat salah kalau seorang menteri sosial saja bisa berbuat demikian? Masih ingat dulu Menteri Agama korupsi pengadaan Al-Quran? Lalu korupsi pengadaan daging sapi, di mana jutaan orang tidak mampu membeli daging sapi buat makan. Belum Jiwasraya, Asabri, Pertamina, PLN, dan banyak lagi. Semua berusaha untuk korupsi. Seakan-akan korupsi adalah sesuatu keharusan ketika menjabat. Hatinya sudah mati semua. Yang penting saya bisa pamer. Itu yang penting. Semua dari kecil belajar tentang moral Pancasila, tetapi tidak ada satupun yang memiliki moral di kemudian hari. Coba kalian tanya diri sendiri sekarang. Menurut kalian normal gak sih seorang menteri sosial korupsi saat pandemi? Normal gak? Terus terang saya kasihan sama Pak Jokowi. Jokowi itu seorang negarawan, tetapi apa daya, mentaliti semua orang sekitarnya
mentaliti sampah. Saya rasa Pak Jokowi sendiri sudah sangat sakit hati. Dia sudah berusaha mengubah mentaliti rakyat Indonesia. Taunya justru orang yang di sekitar dia satu persatu mengkhianati dia. Terus terang Pak Jokowi sendiri pun tidak mau lagi menjabat ketiga kali. Saya rasa dia tidak mau lagi. Capek. Mentaliti penjabat Indonesia sudah sangat bobrok. Kita cuma bisa berharap Pak Jokowi tetap tegar menghadapi serigala di sekitar dia. Dulu, sebelum pandemi, setahun sekali atau 2 kali saya selalu balik ke jalan-jalan ke Batam. Dan selama 20 tahun terakhir, pemandangannya tidak berubah. Setiap kali lewat persimpangan jalan, anak-anak kecil semua berlarian meminta uang. Tidak ada perubahan sama sekali. 20 tahun. Hati saya benar-benar teriris setiap kali melihat anak-anak tersebut. Saya selalu siapkan uang 10.000 sebanyak-banyaknya setiap kali saya ke Batam. Dan kalau ada anak kecil mendekat, saya kasih. Yang jual koran, saya beli, biarpun saya tidak baca korannya. Benar-benar teriris melihat kondisi anak-anak Indonesia. Dan apa enggak marah ketika Menteri Sosial korupsi beli jam tangan Rolex buat sang istri? Benar-benar hati kalian sudah kaku, mati tanpa kalian sadar. Jadi korupsi Indonesia itu sudah extraordinary. Sudah tidak mengenal situasi dan kondisi. Semua berusaha korupsi kalau ada kesempatan. Nah, jikalau situasi sudah extraordinary, cara mengatasi juga harus extraordinary. Tidak bisa lagi dengan cara yang biasa-biasa lagi. Tikus sudah ada di mana-mana di rumah Anda. Anda tidak bisa memberantas dengan cara biasa lagi. Tidak bisa dengan cara perangkap tikus lagi. Makanya saya sedih dengan status KPK sekarang. Terus terang, saya kurang setuju dengan Bapak Denny Siregar yang selalu mencaci maki KPK dan anggotanya. Pak Denny orangnya baik, ingin Indonesia maju, logikanya juga bagus. Tapi Pak Denny seharusnya tidak asal membela saja. Kalau benar, memang harus dibela. Tapi kalau salah, jangan dibela terus. Itu tidak membantu, justru menjerumuskan. Seperti anak kita sendiri, kita harus membela kalau dia dibully sama orang lain. Tetapi jikalau anak kita sendiri yang bersalah, kita harus tegas untuk mendidik anak kita sendiri. Kalian masih ingat di zamannya Presiden SBY, Bapak Susilo, semua menaruh harapan yang sangat besar kepada KPK. Ketika setiap kali KPK menangkap seorang penjabat, semua bersuka cita. Semua merasa ada keadilan. KPK di saat itu sangat didukung. Dan Pak SBY juga mendukung KPK. Biarpun partai Pak SBY sendiri juga banyak koruptor dan akhirnya ditangkap KPK. Biarpun partai Pak SBY sendiri banyak ditangkap oleh KPK, Pak SBY sendiri tidak berbuat banyak terhadap KPK. Bahkan masih cukup mendukung KPK. Biarpun dia sendiri sakit hati, orang partainya dipreteli KPK satu persatu. Anda masih ingat kisruh antara polisi dan Novel Baswedan sampai SBY harus jadi penengah? Anda masih ingat mahasiswa bergerak saat itu melindungi Novel dan kawan-kawan biar KPK tetap kuat. Nah, saya kurang setuju dengan Bapak Denny Siregar yang selalu menjelek-jelekkan Pak Novel Baswedan ini. Pak Denny
tidak tahu sama sekali pengorbanan seseorang yang bekerja di dalam KPK. Kalau Anda bekerja di KPK, Anda akan dibenci, difitnah, diburu dari semua pihak. Hidup Anda tidak akan tenang, bahkan terancam. Anda lihat sendiri sejarah KPK. Masih ingat Bapak Antasari Azhar? Dia dijebloskan ke penjara bertahun-tahun. Semua sudah lupa kan? Pak Abraham Samad, seorang anak muda yang penuh keberanian, yang dulu waktu muda suka berantem katanya, dan berani melawan koruptor. Habis juga karirnya. Padahal saya menaruh banyak harapan terhadap anak muda yang punya nyali seperti Bapak Abraham Samad. Justru Indonesia perlu orang seperti Pak Abraham Samad sebagai contoh buat generasi berikutnya. Lalu Pak Novel disiram air keras buta sebelah. Bukannya diapresiasi atas prestasi Pak Novel menangkap banyak koruptor kelas kakap, dia malah dicaci maki sekarang. Sudah kerja setengah mati, keluarga dilupakan, setiap hari lembur, diincar, gaji bukannya tinggi-tinggi amat, malah dicaci maki. Menurut Anda fair nggak? Pengorbanan mereka tuh dengan perlakuan terhadap mereka tuh sekarang menurut kamu fair nggak? Coba Anda di posisi mereka, coba aja. Nah, ini bukan terjadi di Indonesia saja loh. Coba kalian baca sejarah pemberantasan korupsi di negara lain. Semua ceritanya sama. Coba baca sejarah pemberantasan korupsi di Brazil, di Hong Kong dulu, di Cina. Di mana-mana sama. Yang namanya pemberantasan korupsi itu, semua anggotanya hidup dalam kecemasan. Soalnya musuh mereka kelewat banyak dan kuat. Pak Denny Siregar malah memojokkan sosok seperti Pak Novel dengan mengatakan Pak Novel sudah berubah. Pakaiannya sudah berubah ke arah agamis, sudah menjadi radikal, sudah menjadi Taliban. Aduh, Pak Denny, coba Anda di posisinya Pak Novel ya. Sudah bekerja setengah mati 20 tahun, diancam, disiram air keras, dicaci maki. Semua orang yang di dalam posisi dia, saya rasa juga akan berubah. Sakit hati. Semua yang dia percaya sudah mengkhianati dia. Satu-satunya keyakinan yang ada adalah diri sendiri dan pegangan dia, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan kalau Pak Novel berubah menjadi lebih agamis, saya rasa itu sama sekali tidak aneh. Karena itu cuma satu-satunya itu yang masih belum mengkhianati dia. Ketika kamu begitu stres, kamu pasti lebih ke arah keyakinan kamu. Itu normal. Malah dibilang Taliban. Saya seorang Katolik. Ketika saya dalam masalah, saya juga menjadi lebih dekat dengan keyakinan saya. Saya akan lebih sering ke gereja. Apakah itu membuat saya seorang radikal? Tidak. Nah, Anda lihat sendiri, Pak Novel malah minta dukungan dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Apakah Pak Novel itu radikal? Taliban? Pak Novel juga seorang manusia. Ada batasnya. Jadi menurut saya Pak Denny kurang betul lah dalam hal ini. Kurang enak. Perlu dikurangi soal perkataan Taliban ini. Jadi menurut saya korupsi Indonesia itu sudah berada di level katakanlah kanker stadium 4. Cara persuasif sudah tidak ada guna. Cara edukatif apalagi. Semua sudah putus urat malunya. Sewaktu diangkat menjadi pejabat, semua disumpah. Toh tidak ada lagi yang takut. Jadi mau gimana lagi?
satu-satunya cara adalah keras. Cuma itu satu-satunya cara yang menyelamatkan negara ini. Beranikah Indonesia keras seperti China? Koruptor ditembak mati. Beranikah DPR meluluskan undang-undang itu? Tidak ada yang punya nyali. Jauh. Oke deh. Kalian tidak ada nyali menghukum mati koruptor. Cara apa lagi? Caranya adalah super body KPK. Betul. Super extraordinary. Dan kasus korupsi Indonesia sudah super extraordinary. Dan KPK juga harus dibikin super extraordinary. Tidak ada pilihan lain. Super body KPK artinya 100% di atas semua penjabat. Dari presiden sampai bupati, dari jenderal sampai kolonel, dari MPR sampai anggotanya, ketua DPR sampai anggotanya, dari hakim sampai jaksa, semua di bawah pengawasan KPK. Itu satu-satunya cara. Betul, KPK di atas semuanya. Itu harus. KPK berhak menyadap semua, mencek rekening semua, berhak masuk ke ruangan pejabat kapan saja. Berani nggak? Berani nggak kalian kasih KPK power ini? Coba kalian lihat Korea Selatan. KPK di sana itu di atas semuanya. Betapa kerasnya KPK di sana. Semua pejabat akan berkeringat ketika KPK Korea Selatan masuk ruangan mereka. Ketakutan. Dan tidak ada yang kebal. Anda lihat sendiri loh. Sekarang ada 2 ex-presiden Korea Selatan di penjara. Park Geun-hye 20 tahun. Lee Myung-bak 17 tahun. Gila nggak? Gila nggak? 2 ex-presiden masuk penjara. Ini bukan drama Korea loh. Kalian cek sendiri loh. Dan yang menyuap keluarga besar Samsung juga masuk penjara. Bayangkan, KPK Korea yang begitu keras saja masih ada yang berani kong-kali-kong dengan pengusaha. Apalagi di Indonesia. Kalau di Indonesia yang menyuap pengusaha mah santai, yang masuk penjara cuma manajernya. Di Amerika juga sama. Kalau sampai the feds masuk ruangan pejabat, si pejabat nggak bisa berbuat apa-apa. Mau senator, mau jaksa, mau pengusaha kakap, semua berkeringat ketika the feds sudah masuk. Di Singapura, kalau sampai KPK Singapura, Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB masuk, tidak ada yang bisa berkutik. Dan hukum Singapura yang kasih suap hukumannya jauh lebih berat dari yang terima suap. Coba aja kamu ke Singapura kasih $100 ke polisi Singapura. Coba aja. Bisa dipenjara 2 tahun loh. Cuma gara-gara $100. Takut nggak? Takut nggak? Kalau di China, waduh, nggak usah dibilang, langsung ditembak mati. Jadi saya tidak mengada-ngada loh. Saya tidak bikin cerita sendiri. Kalian benar-benar harus melihat negara maju dalam menangani korupsi. Mereka yang begitu keras saja masih ada yang korupsi. Apalagi Indonesia, di mana KPK itu ruang geraknya terbatas sekali. Jadi susulan saya agar KPK dibikin super body itu tidak berlebihan loh. Sama sekali tidak. Sebab extraordinary case
need extraordinary solutions. Sudah kanker stadium 4. Apa cara oleskan minyak angin masih berguna? Nah, saya kembali lagi ke Bapak Denny Denny Siregar. Kita tahu Pak Denny itu orangnya baik dan sangat mendukung pemerintahan Bapak Jokowi. Tapi Pak Denny tidak boleh membabi buta membela. Tidak ada gading yang tak retak. Sama dengan pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri orangnya baik dan ingin Indonesia maju. Tetapi Pak Jokowi dikelilingi serigala. Jadi, kalau kamu harus terus-terusan membela secara membabi buta, Anda juga membela serigala-serigala yang justru menjerumuskan Pak Jokowi sendiri. Membela boleh, tapi Anda harus fleksibel dalam membela. Kalau Anda membela semuanya, tidak peduli betul atau salah, itu bukan membela, itu namanya menjerumuskan. Masa anak Anda memukul anak orang lain, Anda masih membela anak sendiri. Itu kan menjerumuskan masa depan anak Anda. Dan Pak Denny menurut saya salah besar ketika mengatakan KPK itu selalu menarget pemerintahan Jokowi dan tidak menarget orang lain seperti Pak Anies atau anggota partai lain. Ini salah besar. Ini seperti bertanya kepada Pak Polisi, Pak, kenapa kamu cuma yang tilang saya? Kamu kok nggak tilang yang lain? Terus terang, kalau Anda tidak merasa bersalah, Anda tidak pernah takut KPK masuk ruangan Anda. Justru Anda merasa bersalah, makanya KPK menyadap Anda. Ketika kamu sudah menjadi seorang penjabat, kamu sudah sumpah kamu akan diperiksa kapan saja. Kalau Anda tidak mau diperiksa, jangan jadi pejabat. Jadi pengusaha aja. Nah, dan KPK itu menarget pemerintahan sekarang, itu memang betul. Betul sekali. Justru itu yang betul. Masa menarget pemerintahan sebelumnya? Lihat zaman SBY, KPK menangkap semua orang-orang di pemerintahan SBY. Dan Bapak SBY nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang pemerintahan Jokowi juga sama. Juga harus fair play dong. Masa KPK begitu tegas di zaman SBY dan tidak tegas di zaman Jokowi? Nanti dibilang KPK pilih kasih lagi. Jadi Pak Denny selalu bilang kalau KPK itu selalu mengganggu pemerintahan Jokowi. Itu sesuatu yang salah, sangat salah. Justru pemerintahan Jokowi harus berterima kasih sama KPK yang telah membantu menangkap serigala-serigala di dalam pemerintahan. Biar semakin bersih loh. Jadi KPK membantu Jokowi membersihkan. Nah, memang terbukti kan satu persatu menteri ditangkap basah korupsi. Jadi, menurut kalian KPK bersalah tidak menangkap pemerintahan yang sedang berlangsung? Bukannya pemerintahan sekarang saja, pemerintahan selanjutnya juga sama. KPK akan lebih aktif dalam menangkap, memeriksa orang yang sedang bertugas. Itu tidak salah. Itu sangat betul. Jadi Pak Denny, kalau Anda ingin Indonesia maju, Anda jangan membela secara membabi buta. Kalau benar, yes, Anda harus bela. Tapi jelas-jelas salah, Anda jangan bela. Bahkan saya melihat kadang-kadang Bapak Ade Armando itu lebih seimbang dalam berbicara. Yang betul dia bela, yang salah dia kritik. Nah, itu yang benar. Jadi sekali lagi, kami yang di luar Indonesia sangat prihatin dengan korupsi Indonesia. Kalian tidak merasa, tapi kami bisa melihat
dan sudah sangat parah. Kalau Indonesia tidak kembali ke jalan yang benar, Indonesia akan seperti negara Filipina yang dijuluki The Sick Man of Asia. Dan ketika Indonesia sudah seperti Filipina, kalian akan sangat sulit keluar dari lubang ini. Saya akan cerita tentang Filipina di episode yang lain. Oke? Nah, saya akan akhiri episode pertama ini sampai di sini dulu. Sebagai seorang diaspora Indonesia, saya benar-benar melihat Indonesia sudah benar-benar krisis. Kalau seorang menteri sosial di zaman pandemi punya hati korupsi, beli jam tangan buat sang istri, itu sudah sangat parah. Dan jika kalian yang di Indonesia tidak segera membuat KPK super body secepatnya, Indonesia tidak akan pernah maju. Gitu-gitu terus. Dua langkah maju, 3 langkah mundur. Nah, jikalau Anda setuju dengan pandangan saya, bisa tolong di-subscribe. Bisa saya tahu Anda apresiasi pandangan kami di luar. Di episode berikutnya, saya akan berbicara tentang monopoli bisnis, monopoli ekonomi di Indonesia. Tanpa kalian sadar loh, ekonomi Indonesia sudah dimonopoli beberapa perusahaan saja. Dan kalau kalian tidak cepat, semua akan masuk guritanya. Salam sejahtera buat semua. Dan ingat prokes dan jaga kesehatan. COVID itu nyata. Terima kasih.